Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kawan, di episode kali ini kita mau kasih informasi seputar pilihan laptop gaming terbaik di budget 10 hingga 13 juta rupiah. Nah, di pilihan ini bro, kenapa kok kita milih nggak sampai 15 juta? Alasannya adalah laptop ini yang paling banyak dicari sama orang-orang karena harganya nggak terlalu mahal, tapi performanya udah cukup luar biasa. Dan yang pasti bro ya, dari data yang udah kita riset, kita akan memberikan informasi seputar brand ternama mulai Lenovo, Asus, Acer, HP hingga MSI. Jadi ini akan otomatis mempermudah pilihan kalian. Terus untuk tolak ukurnya, dari pilihan 10 sampai 13 ini bro, kita memberikan 3 buah pakem utama. Yang pertama, yang pasti adalah harga terbaik. Yang kedua, punya spek terbaik, performa gacor. Dan ketiga, punya pengalaman penggunaan terbaik. Dan semisal kita melihat dari harga 10 sampai 13, secara penggunaan, of course, untuk semua software berat ini harusnya udah benar-benar mewakili smooth dan juga nyaman. Contohnya buat teman-teman sebagai seorang desainer, ini akan cocok. Programmer hingga kebutuhan editor ataupun untuk penggunaan bermain game, ini saya kira udah sangat relevan sekali untuk dipakai di 3 hingga 5 tahun ke depan tanpa harus kalian akan beli laptop lagi. Karena kalau kita beli laptop gaming, otomatis semuanya udah bisa di-upgrade, cuman tinggal cocok yang mana dari merek yang akan kita infokan. Tapi permasalahannya bro ya, kalau kita melihat momentum di akhir tahun 2025, nah ini kan ada banyak informasi tentang harga komponen yang lagi naik. Nah, saran saya ini, sebelum semakin hari semakin naik, terutama untuk opsi upgrade kayak RAM ataupun SSD, nggak peduli laptop ataupun komponen, mendingan kalian beli sekarang aja daripada nanti di tahun 2026 harganya itu naik signifikan entah ratusan ribu atau di jutaan rupiah. Ya wis nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai dari merek yang pertama yaitu Lenovo. Nah, Lenovo ini bro, kalau kita melihat di harga 10 sampai 13 juta rupiah, pilihannya itu cuma 2 tipe. Yang pertama, Lenovo LOK Essential 15 IAX9E B7ID harganya 10,5 juta rupiah. Yang satu, Lenovo LOK 15 IRX9 ASID harganya di angka 12,8 juta rupiah. Nah, dari dua buah pilihan ini yang paling gacor adalah yang varian ASID karena speknya lebih tinggi, harganya di angka 12,8. Alasannya kenapa kok kita milih yang ini? Yang pertama adalah dia udah punya harga yang benar-benar kompetitif, semisal kalian pun mau compare sama semua merek yang lain. Yang kedua, kalau kita ngomongin tentang spesifikasinya, menurut saya ini udah gacor banget bro. Pakai prosesor Intel Core i5 yang HX series, ini bukan yang abal-abal. Terus tandemnya dia udah pakai RTX 3050 VRAM 6GB sama RAM 16GB. Dan semisal di beberapa tahun yang akan datang kalian merasa kurang performanya, laptop ini nggak usah diganti, tapi tambahin aja untuk opsi upgrade-nya, ini udah nyaman. RAM dual channel, penyimpanan juga dual slot. Berikutnya untuk pengalaman penggunaan, laptop ini saya bisa bilang nyaman pol. Layarnya udah didukung, ukuran 15,6 in, tentunya IPS, akurasi 100% sRGB. Alhasil bro ya, kalau kita pakai laptop ini akan sangat mendukung di berbagai kebutuhan. Misalkan kebutuhan desain oke karena akurasinya bagus, kebutuhan kalian untuk bermain game ini juga refreshnya mendukung, ada fitur G-Sync. Terakhir, misal kita buat nonton film, gambarnya otomatis jernih, jadi ini akan menyenangkan untuk menemani aktivitas kalian semua. Terus untuk mendukung dari pengalaman penggunaan tadi, laptop ini juga punya fitur-fitur terbaik. Pertama, keyboardnya udah layout full size, ada RGB 4 zona. Nah, di poin ini bro ya, merek lain rata-rata itu masih pakai warna RGB-nya itu single zone aja. Lah, ini jauh lebih bagus. Kedua, secara desain LOK ini gagah, ganteng tapi tetap kalem. Ketiga, sistem coolingnya dia juara bro. Pakai dual fan dengan suhu tertinggi permukaannya waktu kita beri yang berat-berat, dia itu stabil banget, tentunya suaranya juga nggak berisik. Dan untuk terakhirnya, aftersales laptop ini dia itu sudah benar-benar nyaman karena dikasih jaminan garansi selama 2 tahun plus ADP. Jadi semisal ada kerusakan, tinggal bawa aja ke seluruh service center yang ada di Indonesia. Lanjut ke brand kedua yang akan kita bahas yaitu brand Asus. Lah, kalau brand Asus ini bro, bedanya sama pilihan Lenovo, dia itu punya pilihan lebih banyak. Untuk tipenya jumlahnya ada 4 buah. Nah, yang pertama tipe dari Asus itu adalah Asus Gaming K16 K3605VC yang dijual di angka 10,5 juta rupiah. Kedua, ada Asus Gaming V16 V3607VC yang dijual di angka mulai 12,8 juta rupiah. Ketiga, ada Asus Gaming V16 V3607VU yang harganya dibanderol mulai di angka 13,7 juta rupiah.
Dan terakhir, ada Asus TUF Gaming A15 tipe FA506NCG yang dibanderol mulai di angka 12,3 juta rupiah. Lalu kalau kita lihat dari 4 buah pilihan dari Asus, winnernya adalah varian Asus Gaming V16 V3607VU yang dibanderol di angka 13,7 juta rupiah. Alasannya, laptop ini dia itu punya VGA paling tinggi dibandingkan tipe yang lain, terus harganya juga masih di angka 13 jutaan rupiah. Alhasil bro ya, kalau kalian manfaatkan laptop ini untuk kebutuhan yang berat-berat, software misalkan animasi, sering menggunakan software sipil ataupun editing hingga bermain game, nah enaknya itu karena VGA pakai RTX 4050. Namun, semisal kita geser agak tarik diversuskan sama LOG, nah kalahnya sama LOG adalah dari segi prosesor, dia kan pakai prosesor Intel Core 5 210H. Nah, si LOG pakai seri HX. Secara prosesor menangan LOG, tapi LOG kalahnya adalah dari segi VGA karena masih pakai 3050. Berikutnya yang perlu kita notice dari laptop ini adalah dari segi penggunaan. Nah, enaknya laptop Asus Gaming V16 ini dia punya layar jumbo 16 in. Alhasil pas kita kerja buat multitasking ini jauh lebih nyaman. Begitu juga untuk touchpad super lebar dan keyboard yang layoutnya lebar. Dan semisal kita lihat dari experience penggunaan, laptop ini bro, menariknya itu ada pada desainnya. Tampilan kalem biasa, tapi dalamannya sama kayak laptop gaming. Jadi ini cocok ini buat teman-teman yang nggak suka model gaming, tapi tetap butuh performanya, bungkus Asus aja bro, daripada merek LOG. Terus laptop ini juga kalau kita lihat, casingnya meskipun biasa, tapi sertifikasinya bukan abal-abal. Casing ini sudah mengantongi sertifikasi military grade, tentunya untuk sistem coolingnya, ini dia juga jempolan. Tipis-tipis model kayak gini, dia pakai sistem cooling dual fan dan suhu laptop ini juga termasuk stabil ketika teman-teman gunain yang berat-berat. Dan terakhir juga udah didukung sama garansi panjang selama 2 tahun dengan service center sama enaknya kayak punyanya Lenovo LOG tadi. Lanjut yang nomor 3 kawan. Nah, di nomor 3 ini bro, kita akan berjumpa sama merek HP yang memiliki 2 buah tipe untuk harga 10-13 juta rupiah. Tipe pertama ada di tipe Victus 15 FA2716TX yang harganya dibanderol mulai di angka 11,4 juta rupiah. Tipe kedua ada di seri Victus 15 FB3744AX yang dibanderol mulai di angka 11,6 juta rupiah. Fakta yang menarik bro ya, dari kedua buah pilihan HP ini dia itu punya spek beda. Satu Intel, satu AMD dan selisihnya ini nggak terlalu banyak. Lalu kalau kita pilih mana nih yang paling gacor? Nah yang paling gacor ada yang pakai Ryzen 7 di harga 12,6 juta rupiah dan selisihnya itu cuma 250.000. Jadi saya bisa bilang kalau teman-teman budgetnya 11 jutaan pakai ini masuk bro karena harganya terjangkau. Alasan kedua kalau kita lihat tolak ukur dari segi performa laptop ini semisal kita compare antara perbandingan prosesor dari seri Victus i5 13420H versus Ryzen 7 7445HS secara kemampuan. Ryzen 7 punya skor lebih tinggi dibandingkan Core i5 Gen 13 High Performance Series. Lalu untuk jangka panjangnya laptop ini opsi upgrade-nya nyaman sekali. RAM dual channel, penyimpanan dual slot, jadi sampai 3 hingga 5 tahun dipastikan. Kalau beli ini nggak sampai kalian beli laptop lagi. Kemudian berikutnya untuk experience penggunaan, laptop ini layarnya 15,6 inch, tapi yang perlu kita notice, akurasinya dia pakai 62,5% sRGB. Jadi buat teman-teman yang butuh akurasi ekstra, bisa geser ke tipe yang udah kita bahas, atau kalau memang cari 11 jutaan, king-nya ada di sini. Lanjut, kalau kita melihat dari segi fitur penggunaan, laptop ini dia itu nyaman. Desainnya oke bro ya, simple kalem, ekornya ini mirip kayak punya LOG. Terus untuk sistem coolingnya, laptop ini juga memiliki sistem cooling dual fan, dual exhaust dengan suhu stabil, serta dengan dukungan garansi yang cukup panjang yaitu selama 2 tahun dan service-nya sama kayak punya Lenovo ataupun Asus Gaming yang kita bahas tadi. Lanjut, kita akan geser ke nomor yang 4 yaitu punyanya produk Acer. Nah, kalau Acer bro, dia itu pilihannya ada di 3 buah tipe. Tipe pertama ada di seri Acer Aspire 7 Pro A715 59G 56K7 yang harganya mulai dibanderol di angka Rp9.999.000. Tipe kedua ada di seri Acer Nitro 16 NL16 71G 506C dengan harga Rp11,7 juta. Tipe ketiga ada Acer Nitro LED 16 71G 75HK yang harganya dibanderol mulai di angka Rp12,6 juta.
Nah, dari ketiga buah tipe Acer ini, pemenangnya kalau tolak ukur 10-13 juta rupiah, ya jelas adalah yang pilihan ketiga, yang menggunakan dapur pacu Core 7 240H, tandemnya sama RTX 3050. Nah, menariknya bro ya, seri Acer Nitro 16 ini bro ya, dia itu punya desain beda banget sama semua kompetitor. Warnanya putih, desainnya tipis, bobotnya pun enteng, cuma di angka 1,95 kg. Alhasil, semisal teman-teman pilih laptop ini, yang pertama tampilannya enak, kalem proper, dibuat nongkrong, ini juga pasti tampil beda. Kedua, laptop ini juga punya layar jumbo, ukuran 16 in, akurasinya best bro. Dia pakai 100% sRGB dan semisal dipakai untuk gaming, laptop ini untuk refresh rate-nya dia satu tingkat di atas semua merek yang kita bahas di awal, yaitu di angka 180 Hz. Lalu secara experience penggunaan penyamanannya, keyboardnya empuk, enak, dan suhu tertinggi laptop ini dia itu termasuk stabil karena menggunakan sistem cooling dual fan dan juga dual buah exhaust. Terus kalau kita melihat dari segi after sales alias garansi, dia juga sama kayak merek-merek yang udah kita bahas pertama hingga nomor 3, yaitu selama 2 tahun dan service centernya sudah tersebar luas hingga seluruh pelosok Indonesia. Oke kawan, kalau kita ngebahas dari merek MSI, pilihannya itu mirip seperti kayak punya Lenovo. Nah, di seri 10-13 juta rupiah, kandidatnya ada dua, yaitu tipe MSI 15B13UC yang dibanderol di angka 11,9 juta rupiah. Tipe kedua ada di MSI TIN 15B13VE yang dibanderol mulai di angka 12,6 juta rupiah. Fakta yang menarik dari laptop ini, kalau kalian beli bro ya, pilihan terbaiknya adalah di tipe kedua, yaitu B13VE, karena laptop ini punya spek hidden gem menurut saya. Kenapa kok bisa hidden gem? Alasannya adalah dia itu meskipun pakai prosesor Intel i5 Gen 13H, tapi VGA-nya laptop ini pakai varian RTX 4050 dan harga laptop ini dia termasuk murah habis bro, karena masih di angka 12,6 juta rupiah. Contoh misal kita versuskan yang sama-sama pakai RTX 4050 dari yang kita bahas tadi, kompetitor yang paling dekat sama si MSI ini adalah punyanya Asus Gaming V16, tapi harganya udah dijual di angka 13,7 juta rupiah. Nah, selisihnya hampir di atas 1 juta rupiah. Lalu kalau kalian beli ini bro, otomatis ini akan sangat safety budget sekali. Berikutnya mungkin yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang, MSI ini mungkin kelemahannya memang dia hanya pakai single fan. Namun sebenarnya bro ya, kalau kita keber yang berat ataupun kita benchmark, suhu laptop ini sama stabilnya dengan laptop yang pakai dual fan. Dia itu suhu tertinggi permukaannya hanya mencapai di angka 45 derajat Celcius, dan saya bisa bilang, bisa dibilang laptop MSI ini engineer-nya oke. Ketika yang lain pakai dual fan, suhunya sama, lah MSI ini dia hanya pakai single fan, tapi suhunya juga tetap stabil doang. Tapi tetap mungkin minus yang kalian rasakan adalah ketika fan itu berputar maksimal, suaranya memang sedikit berisik atau mungkin bisa dibilang berisik kayak pesawat lewat. Terus overall dari penggunaan laptop ini yang menurut saya nyaman dipakai adalah laptop ini compact ukurannya. Hampir mirip kayak laptop 14 in, jadi dia itu bodinya lebih kecil, cuman konsekuensinya alhasil keyboardnya jadi dia lebih mengerucut, tidak memiliki number pad, tapi untuk dipakai tetap nyaman. Kemudian laptop ini juga memiliki layar 15,6 inch panel IPS, cuman akurasinya di angka 40% NTSC. Dan semisal kita melihat dari segi after sales, MSI ini pun karena tergolong brand ternama, dia ini nyaman. Seluruh service center sudah tersebar luas di Indonesia dan garansinya juga panjang selama 2 tahun. Jadi kesimpulannya, semisal kita melihat di angka 10-13 juta rupiah, intinya sebenarnya setiap merek itu punya hero-nya masing-masing. Terus misal teman-teman merasa review ini kepanjangan, nggak usah worry bro. Di setiap merek kita ngasih timestamp untuk bertujuan mempermudah kalian. Nah, karena setiap orang punya pilihan beda, jadi kita menyederhanakan untuk memberi pilihan terbaik buat kalian di segmen laptop gaming 10-13 juta rupiah. Ya udah, gitu aja bro ya. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.